Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas seluruh terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku terhubung denganmu. Selalu firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dalam acara ibadah dewasa muda malam hari ini. Mata Tuhan tertuju kepada ibadah di tempat ini. Hati Tuhan berbelas kasih, bermurah hati di ibadah dewasa muda pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pujian dan penyembahan kami naikkan kepadamu sebagai dupa yang harum, yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun hamba-Mu yang banyak kekurangan Tuhan, keterbatasan, jauhkan dari segala kekeliruan, kesalahan, bahkan penyesatan. Hanya di dalam satu pribadi yang berkuasa dan ajaib, Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Silakan dulu. Saya tadi mau angkat tangan, kepala tangan. Salam merdeka sudah didahului oleh musik leader. Udah, kita langsung aja ya. Hari ini tepat tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Nah, tema firman Tuhan sore ini akan saya berikan judul kebenaran yang memerdekakan. Kita mau pendahuluan dulu ya. Kita semua dulu pernah sekolah, diajari sejarah gimana waktu bangsa Indonesia itu sebelum merdeka itu diapakan? Dijajah oleh Belanda. Namanya penjajah yang dari negara ini berapa tahun, yang dari negara itu berapa tahun. Lama ya dijajah. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas, kekayaan alam yang kaya benar, hasil buminya kaya benar. Itu semua dari anugerah Tuhan. Nah, didatangi oleh penjajah. Penjajah ini menguasainya, mengambilnya, bahkan menjualnya, dan orang-orang Indonesia ditekan, ditindas, diperbudak untuk menjadi tenaganya penjajah itu tadi, ya kan? Sangat menderita dan sangat tersiksa sekali. Tapi bangsa Indonesia tidak begitu diam aja. Dia bersatu hati, berkumpul, menyusun rencana strategi perjuangan untuk melakukan perjuangan, yaitu perang itu tadi, sehingga Indonesia itu dengan gigih, dengan kokoh, ya kan, melawan penjajah dengan alat-alat senjata yang tradisional. Kalau musuhnya pakai senapan, Indonesia masih pakai alat tradisional seperti bambu runcing dan lain sebagainya yang
bukan seperti senjata laras panjang atau senjata api itu. Ya, nah, kita akan belajar bahwa orang kalau dijajah itu paling gak enak. Sekali lagi, orang kalau dijajah itu paling gak enak. Dia ditindas, ditekan, dianiaya. Bisa ditunjukkan klipnya? Lanjut. Ya. Kita bisa lihat gambar di sini. Itu ditekan sampai seperti itu ya. Nah, kita bisa dilihat di situ. Ini penderitaan aniaya secara fisik, ya, secara fisik. Nah, begitu juga sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan diciptakan oleh Tuhan yang serupa dengan gambarnya Allah, iya kan? Kita diberikan satu tubuh ini, tangan, kaki, mata dan lain sebagainya. Bahkan organ-organ dalam tubuh kita berfungsi dengan baik. Itu semua ciptaan Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Nah, itu pun kita harus bagaimana kita menjaga, merawat yang Tuhan berikan kepada kita, ini tubuh kita ini, iya toh, supaya tetap baik, supaya terawat dan terurus. Ya, suatu misalnya rambut kita misalnya, kita mesti keramas kan 2 atau 3 hari atau 1 minggu, kecuali yang upin-ipin nggak akan keramas, yang botak loh maksudnya. Kita perlu keramas. Kita itu berjuang, ya, merawat rambut kita supaya apa? Nggak gatal, nggak ketombean, dan nggak bau. Begitu juga tubuh kita, mandi sehari berapa kali, ya, itu kita merawat tubuh secara benar, ya, sehingga tubuh kita terawat, tidak kena sakit kulit. Kalau tubuh kita itu sudah mandi bersih, artinya itu sudah bebas kuman. Ya, seperti gigi, sikat gigi sebelum tidur, malam dan bangun pagi, itu mesti kita lakukan secara rutin untuk menjaga kesehatan kita, kesehatan gigi kita, untuk menjaga rawat tubuh dengan cara yang benar. Nah, kalau kita benar, berarti kita akan merdeka. Artinya merdeka itu apa? Tidak gampang sakit gigi. Kita mandi, tidak gampang sakit kulit. Kita keramas, tidak gampang rambut kita itu kotor atau kutuan gitu maksudnya, iya kan? Next, lanjut. Nah, bangsa Indonesia ini berjuang melawan penjajahan tadi ya, ya sudah. Nah, kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan, kita buka sama-sama di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes ayat 8, pasal 8 ayat 31 dan 32 tampilkan. Ayat 31 maksudnya. Saya bacakan untuk saudara ya. Maka kata Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan
kamu benar-benar adalah muridku. Stop ya sampai dulu ya. Saudara mengerti arti statement ini ya? Jika kita tetap di dalam firman Tuhan, di dalam firman-Nya Tuhan, berarti kita itu benar-benar muridnya Tuhan. Bukan berarti kalau rajin ikut pemuritan terus muridnya Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita tetap di dalam firman-Nya, Tuhan ngomong, kamu benar-benar adalah muridku. Kalau murid itu berarti mau diajar, mau dinasehati, mau ditegur, mau dikoreksi. Kemudian dari kita murid-murid itu kalau yang sudah pinter gak mau, ya kan? Dia punya pendapat sendiri, punya prinsip sendiri. Padahal lupa ada kebenaran yang sesungguhnya, pribadi kebenaran sesungguhnya, yaitu Tuhan itu lagi. Coba lagi ayatnya. Ayatnya tadi. Ayat yang 32. Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Berarti sebelumnya kalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya dan kita bukan muridnya Tuhan, kita sebelumnya belum tahu arti kebenaran itu apa. Bisa nangkap sampai sini? Saya ulangi. Kalau kita belum di dalam firman-Nya, berarti belum jadi murid Tuhan dan belum mengetahui akan kebenaran itu tadi. Tetapi sebaliknya kalau kita tinggal di dalam firman-Nya dan kita mau jadi muridnya, mau diajar, mau dikoreksi, mau direvisi, mau ditegur, mau dinasehati, kita akan mengetahui apa sih kebenaran itu, ya kan? Dan ini sangat berkaitan sekali. Dan kebenaran itu akan memperdekakan kamu dan aku. Setelah saya tanya, siapa sih kebenaran itu? Shalom. Siapa sih kebenaran itu? Ya, Tuhan Yesus. Kita bisa tahu gelar keilahian Tuhan Yesus itu. Gelar keilahian Tuhan Yesus itu. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Siapakah sebenarnya kebenaran itu? Yesus. Nah, Yesus itu punya gelar keilahian yang dianugerahkan oleh Bapaknya di surga. Ya, kata Yesus kepada, akulah huruf besar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sama seperti yang awal tadi ya. Sebelum mengetahui, setelah mengetahui, dan mengetahui kebenaran. Ini juga sama. Akulah jalan. Ini Yesus sendiri yang dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Jalan itu apa? Akulah jalan. Kita kupas satu-satu ya. Jalan adalah kita sebagai umatnya, kita sebagai anaknya, sebagai muridnya, diperantarai Tuhan Yesus untuk ke Bapaknya. Karena dia kunci. Kalau tidak melalui Tuhan nggak bisa, melalui Yesus nggak bisa. Kuncinya di sini. Dia jalan. Sehingga kita bisa sampai ke Bapa, ke rumah Bapa.
kebenaran. Apa itu juga kebenaran? Dia bukan sembarangan jalan, dan dia bukan sembarangan kebenaran, tapi Yesus pribadi yang mempunyai kebenaran sejati dan hidup. Ada kehidupan meskipun kita masih di bumi. Ada kehidupan. Pekerjaan kita hidup, rumah tangga kita hidup, pelayanan kita hidup dan diurapi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, selama kita mengakui Yesus sebagai jalan dan kebenaran hidup, maka janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Amin ya. Tapi sekarang Tuhannya tidak kelihatan. Terus gimana untuk bisa tahu lebih dalam lagi, lebih detail lagi kebenaran itu yang gimana? Mau minta wujudnya. Kalau Yesus ada enak, kita bisa ngomong-ngomong, bisa diskusi, bisa tanya jawab. Tuhan bla bla bla, Tuhan bla bla. Apa yang sekarang mewakili Tuhan di dunia ini? Setelah dia naik ke surga, inilah Alkitab. Ini kebenaran yang hidup, kebenaran yang sejati. Saudara, saat membaca, saat merenungkan, ya, saat memperkatakan, mempercayai, menghidupi firman ini berlaku bagi saudara dan saya. Tapi sebaliknya kalau tidak, yang seperti tadi itu, firman itu hanya suatu buku bacaan aja yang tidak pernah direnungkan dan tidak pernah dihidupi. Itu ya. Dan selanjutnya bahwa kita anak-anak Tuhan ini sekarang Indonesia merdeka, dan anak-anak Tuhan belum tentu ada yang merdeka. Kok tahu? Ya coba koreksi masing-masing. Yang pertama, kita masih dijajah. Yang dijajah apa? Pikiran kita, otak kita, ya kan? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, itu semua masuk ke otak. Medan pertempuran itu di otak, di pikiran kita. Jadi yang kita baca, kita pelajari, kita lihat, kita dengar, itu bisa dari dunia, bisa dari komunitas pekerjaan, bisa dari komunitas yang lain. Juga kita beribadah ini, menerima firman Tuhan, menerima sharing, itu semua kita masuk ke dalam otak. Nah, ini tempat pertempuran. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan jeli-jeli, mempunyai hikmat. Otak ini kan harus disaring dulu. Jangan kita lihat terus langsung kita bereaksi atau berespon. Atau kita kadang dalam posisi keadaan marah, kita emosi, terus ngambil keputusan langsung seperti kayak itu. Saya jamin hasilnya tidak bijaksana dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya kan? Pikiran-pikiran apa yang sekarang menjajah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan pendeta-pendeta?
pikirannya keduniawian, masih ada keduniawian. Memang kita saat ini hidup di dunia, tapi tidak semua diukur dengan dunia. Dunia berkata, apa kok kamu kok kekurangan? Kamu sering belanja, pemasukanmu dan pengeluaranmu nggak sesuai. Nabung kok tak? Dunia berkata nabung pangkal kaya. Dengar ya kita ya, nabung pangkal kaya, masuk kan di telinga kita, jendela ke pikiran kita. Tetapi Alkitab berkata, dunia berkata menabung, Alkitab berkata menaburlah, maka kamu akan menerima mujizat. Bukan hanya sekedar kaya, kamu akan lebih diberkati. Itu contoh kecil. Orang itu loh, gue cek no. Orang itu loh, saya dewi bla bla bla. Ya memang salah. Tapi kebenaran itu mengajarkan kita. Kalau kita sudah kumpul lama sama orang itu, ya wis lah, malu mono memang. Biar seperti itu, ya. Tapi sering kita ketemu terus, ya kan? Sering ketemu terus. Gak bisa. Kebenaran ya, tetaplah kebenaran. Mendingan gak kenal, mengecewakan, sakit hati ya sudah gak ketemu. Tapi kebenaran yang ini mengajarkan kita, manusia mengajarkan manusia, besi mengajarkan besi. Yang kedua adalah pikiran yang bodoh dan kotor. Apa itu pikiran yang bodoh dan kotor? Apa yang dia terima? Omongan, masukan dari orang-orang. Boleh selama masukan itu bagus, selama masukan itu baik, gak apa-apa, kita terima, iya kan? Tapi kita harus saring, kita punya otak, punya pikiran, kita harus saring. Apakah masih berpadan, selaras dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan buat setiap kita? Kalau gini terus, rasanya aku males, hopeless, iya tau? Temanku ngomong, penyakitmu lo gak bisa sembuh, usahamu lo gak bisa maju, ya gitu-gitu aja, buang waktu. Setelah dapat omongan gitu, anakmu lo gak bisa berubah. Setelah dapat omongan gitu, dipikir, dirangsi, ya les goreng mesenak. Pikiran dirangsi, mikir-mikir sing parno, mikir-mikir sing negatif, pesimis. Tidak bisa ada kebenaran. Nah, bagaimana kalau kita bisa merdeka pikiran kita? Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran, tapi si dirunung masalah nih, pergumulan nih, gak ada kemerdekaan itu kan? Hopeless aku. Pengen bunuh diri ya, apalagi itu. Saudara, mau bunuh diri sama dengan terjun langsung ke neraka tanpa dihakimi. Siapapun orangnya. Nanti ada akhir zaman kebangkitan orang-orang mati. Ya nggak mungkin bangkit sudah langsung terjun ke neraka kok. Iya kan? Itu tadi. Jadi kita bagaimana menjaga pikiran kita tetap dalam kebenaran. Karena iblis itu punya strategi. Iblis punya strategi menggoncang pikiran saudara dan saya.
apapun itu, supaya saudara saya takluk dan jatuh. Supaya malam hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan, membangkitkan iman kita. Siapa yang di sini kalau malam tidur tiba-tiba bangun, kayak satu ulang, kok kepikiran iki iku. Oh nggak ada ya, hebat, otaknya hebat. Minum vitaminnya firman Tuhan. Oh haleluya. Saya pernah jalan bisa gitu, tiba-tiba bangun. Sebenarnya tidak pernah itu saya. Tiba-tiba bangun. Saya tidak mau kalah dengan masalah. Bangun, saya tumpangi tangan saya sendiri. Tuhan, Kau memberi kuasa kepada setiap anak-anak. Dan malam ini, setengah 4 tuh, dini hari ini, in the name of Jesus, bertatalah dalam pikiran, bertatalah dalam hatiku, bertatalah dalam jiwaku. Itu ngomong gitu tuh, saya tidur lagi. Coba saya ngalap, tak telepon naik Warsan agak seturu ya apa ya, bantu dong, suka Warsan TV turu. Iya kan? Setiap kita diberi kuasa, nggak harus pendeta iki mandi doanya, nggak harus. Setiap kita diberi kuasa. Iya kan? Kita bisa tangani sendiri. Lanjut yang kedua, selain pikiran kita dijajah oleh yaitu tadi masalah-masalah, pikiran keduniawian, pikiran yang bodoh dan yang konyol, hopeless, bunuh diri, ada lagi yang dijajah. Yang kedua adalah hati manusia. Mengapa hatinya pecah? Masa separuh hati? Untuk Tuhan enggak. Melambangkan bahwa kita itu kurang berconnecting dengan Tuhan, kurang dekat sama Tuhan, kurang mesra dengan Tuhan. Iya kan? Kurang mesra sama Tuhan. Seperti lagu tadi, ku terhubung dengan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Setiap kita itu harus punya saat teduh sendiri. Kita nggak hanya melayani di gereja dan mimbar aja. Kalau melayani di sini, ini melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita single duet dengan Tuhan, itu baru namanya kita melayani Tuhan. Beda, jangan disamakan. Beda, jangan disamakan. Kita harus punya waktu khusus untuk Tuhan, ya kan? Jadi secara komunitas, oke, kita hadir, pertemuan, ibadah raya hadir boleh, doa malam, komunitas kecil, sel boleh. Tetapi yang single ini, dua ini, kita harus. Bapak Ibu dulu yang pernah pacaran siapa? Saya dulu ya. Saya dulu kalau ke rumahnya Bang ini ngajak teman. Saya punya ancang-ancang rencana untuk menembak, rencana. Cuma saya masih nggak berani. Ajaklah teman.
teman ini, the best friend saya, dia jago kalau ngomong. Maksudnya ngomong sama cewek. Nggak tahu mulut ini gimana bisa cewek itu banyak yang jatuh hati sama dia. Sehingga saya mempercayakan hati saya kepada dia. Teman saya ini untuk tak sampaikan ke Pak. Tolong ya, tolong aku ya. Kenapa ya? Ya aku tak tolong sama kamu. Aku senang sama itu. Oh, lu ngomong toh itu. Ya ini kelemahanku. Si belum berani. Nah, kamu sih katakan ya itu playboy. Tolong perantara lo ya. Tolong ngomong lo ya. Nanti jangan kasih maaf. Nanti gampang. Kita pulang, kita makan. Gitu. Akhirnya udah, singkat cerita udah. Gimana? Sudah Miss. Oh sudah. Terus jawabannya apa? Katanya masih dipikir, masih perlu pertimbangan. Oh, Alkitab dia juga supaya Alkitab juga tertulis loh, jangan apa maksudnya? Jangan hilang pertimbangan dan kebijaksanaan daripadamu. Oh ya wis, udah tunggu ada banyak kau zaman nih. Saya langsung maju sendiri dan sesuai. Saya tanya, ya kan langsung ada apa ini? Apa yang diomongkan sama teman saya? Papa bilang saya. Dia juga suka sama Papa. Loh, ya apa ini? Terus akhirnya dia bilang ini, sudah Mak, kamu aja sama Lia, aku tak mundur. Papa juga nggak mau, jangan gitu dong. Mungkin dia juga suka ya, kita tak tahu ya, lebih tampan atau lebih gimana gitu kan. Tapi waktu itu memang wajar apa dia, ya kalau soal body. Nah ini baru ada yang ketawa ini. Saya nggak mau kalah, memang wajah mungkin kalah, tapi saya perbaiki sebaik mungkin. Iya kan? Iya kan? Kita punya kekurangan apa? Oke lah, Tuhan itu kalau sempurna semua, itu nanti orangnya bisa sombong. Saya kekurangan di sini, oke, saya harus perbaiki di sini. Dulu saya jalan di mall itu, jalan waktu belum ikut bodybuilding itu jalan. Ya biasa aja, lihat uang mukanya. Waktu itu sudah jadi pada saya langsung. Malam kok, mari kok ini nutrisinya, mari ini vitaminnya, bla 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 bla. Terus di tempat gym lagi, mbak aku rasa resepsi, mbak, kok ini loh, kaya ini loh, kaya peragawan loh, iya kan? Saya dengar, dalam hati saya, haleluya. Ya. Karena saya berusaha. Gimana berusaha? Itu tadi kembali ke firman bahwa kita itu harus punya waktu khusus sama Tuhan sendiri. Apalagi kita anak Tuhan, murid Tuhan, pelayan Tuhan, itu harus ada waktu khusus sama Tuhan. Ya minimal 30 menit. Pokoknya ada. Jangan disempatkan, jangan disediakan, diberikan waktu untuk Tuhan. Yang kedua adalah hati yang kedua bisa dijajah oleh anak Tuhan, pelayan Tuhan. Hati yang bersungut-sungut, hati yang berontak, hati yang tidak pernah mengucap syukur. Ya apa Tuhan mengucap syukur? Bayaranku lo sakulan mek gopek sih, mek cetel, anakku 2, anakku 3. Ya kan sekolah di sini, mangani di sini, si kurang.
Ya jelas lah. Nek mengucap syukur kabeh tercukupi, ya biasa itu. Tuhan ngajarkan kita di 1 Tesalonika 5 ayat 18 atau 16 itu. Mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal itu apa? Segala hal. Diberkati, tak diberkati, kaya, miskin, kekurangan, kelimpahan, ya mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tolong dibantu Overi 1 Tesalonika 5 16 atau 18 itu Pak. 1 Tesalonika 5 18 coba. Nah ini. Yang perlu saya dan saudara belajar ini, yaitu apa? Dalam segala hal. Gak gampang ini. Kamu sehat mengucap syukur. Gampang, biasa. Kamu kaya mengucap syukur, biasa. Dalam segala. Sebab itulah yang dikehendaki. Dikehendaki apa sih? Yang disukai, yang disenangi. Itu sering isi TTS. Tahu sinonimnya. Yang disukai Tuhan. Kembali ke pikiran tadi ya, otak tadi. Ini untuk penegasan yang terakhir, untuk yang klik yang otak tadi ya. Otak, pikiran tadi. Yang gambar pikiran tadi otak. Nah, dari pikiran ini manusia ini bisa terpancar. Terpancar apa? Dari raut wajahnya. Kenapa? Dia pikirannya itu tadi. Pikiran yang sia-sia, pikiran yang bodoh, pikiran yang konyol. Ini sebagai obatnya. Coba Filipi 4 ayat 8. Supaya otak kita dicuci. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi seperti ini. Filipi 4 ayat 8. Nih, sebagai untuk nyuci otak kita, supaya kita gak stres, gak berhalu, gak parno, gak pesimis, gak negatif. Yang pertama, semua yang benar. Tadi kan judulnya kan kebenaran memerdekakan kan? Semua yang benar. Berarti ada yang tidak benar, ada yang hoak, ada yang bohong. Buang itu di pikiran kita. Buang itu. Semua yang mulia, semua yang adil. Ada ketidakjujuran, ada ketimpangan, buang itu dalam pikiran-pikiran kita, membuat iman kita goyah, ya kan? Semua yang manis, semua yang suci, bicara tentang kekudusan, semua yang manis, semua yang sedap didengar, omongan teman, omongan dokter, kon lu gak sewaras. Kalau lu gak bisa sugi, sekolah gue sekolah nomor aja sampai besok, sampai Tuhan datang begitulah. Nih, jadi yang buang itu, jangan dimasukkan ke otak, buang. Yang sedap didengar aja, kata-kata teman, saudara,
yang melemahkan iman kita, buang. Semua yang disebut kebaikan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Masuk ya ke otak ya, pikirkan. Setelah dipikirkan, dilakukan. Ada tindakan. Nah ini kan baca, merenung, ambil tindakan. Oke, lanjut ke hati tadi. Untuk obatnya yang hati. Tadi hati itu adalah apa tadi? Yang menjauh dari Tuhan. Kelihatannya orangnya ibadah, kelihatannya orangnya bersekutu, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tidak ada waktu sama Tuhan. Dia ada waktu hanya misalnya ibadah aja hari Minggu cukup. Loh kok cukup? Iya, nanti yang tahu banyak dituntut banyak. Aku udah mau dituntut banyak-banyak. Bisa melakoni. Iya kan? Hati yang kedua itu tadi. Ya itu apa tadi? Yang kedua, ngerti dah. Hati yang bersumut-sumut, ngomel, tawar-menawar sama Tuhan, tidak mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, malam ini saya beritahu bahwa setan iblis itu ada di samping kita. Saya diberitahu sama Tuhan yang sudah almarhum bahwa kita hidup ini, kita ngomong, ya, kita ngomong apa, itu ada tiga. Kita sendiri, Tuhan, sampingnya itu iblis. Itu didengar. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Bagaimana kita menjaga hati supaya kita itu tidak menjauh dari Tuhan, supaya hati kita itu benar-benar tidak pernah bersungut-sungut, ngomel ya Tuhan, protes ya Tuhan, kok gini-gini ya Tuhan. Itu kenapa? Iblis itu dengar. Saya kasih tahu, iblis itu punya tiga jurus untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Melalui apa? Dari pikiran juga, dari hati juga. Buka Yohanes 10 ayat 10. Tiga jurus iblis untuk menghancurkan kita. Kita harus sadar ini, penting ini, harus sadar. Ya, kita nggak sadar, rugi sendiri. Satu, iblis itu mencuri. Mencuri itu kan nggak ada orang. Lagi kita tidur, mencuri masuk. Apa yang dicuri? Pastinya yang berharga. Gak mungkin nyuri sandal soal sandal jepit. Risikonya kalau dia gak sepir. Apa yang dicuri? Damai sejahtera kita, ketentraman kita. Itu dicuri sama iblis, supaya kita gak damai, supaya kita gundah gulana. Setelah dia mencuri hati kita, yaitu ada di dalam hati kita itu ada damai sejahtera, sukacita, itu dicuri sama iblis. Yang kedua adalah iblis itu membunuh. Membunuh apa? Tentunya membunuh iman kita, supaya kita jauh dari Tuhan. Membunuh talenta kita, membunuh semangat kita, supaya kita nggak semangat lagi. Kalau sudah dicuri, dibunuh, nggak semangat, tinggal
gampang setan jatuhkan yang terakhir, dibinasakan. Ikut sama dia ke neraka. Mari malam ini firman yang gak panjang ngasihkan ini boleh memberikan wawasan pengetahuan buat kita supaya kita tetap menjaga pikiran kita, menjaga hati kita dengan kebenaran yang sejati. Melekatlah hati kita, melekatlah pikiran kita kepada kebenaran yang sejati itu. Untuk slide yang terakhir bisa ditampilkan. Nah, yuk melekatlah pikiran dan hati pada kebenaran sejati itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang selalu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita setia dengan Tuhan, apapun itulah, kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, tidak hanya di dunia, maka akan terjadi di 1 Korintus, tolong 1 Korintus 2 ayat 9, pasal 2 ayat 9. Ketika kita mengasihi Tuhan, bergaul karib, setia, memikirkan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Ini namanya surprise, kejutan from Jesus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Saya undang program musik maju, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadamu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap bersamamu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup, sama-sama kita akan bangkit berdiri. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama kami ini pikiran kami terjajah dan dijajah oleh berbagai-bagai problem kehidupan, sehingga kami
tidak bisa merdeka. Karena kebenaran itu belum kami tahu, belum kami mengerti. Ampuni juga hati kami Tuhan, yang selama ini masih terjajah dan dijajah. Karena kami belum tahu dan mengerti akan kebenaran yang sejati itu. Mari ya Tuhan, kami anak-anak-Mu tidak mau berputus asa, tidak mau kalah dengan masalah, tidak mau kalah dengan pergumulan. Karena Kau yang jadi kebenaran sejati itu. Kau memberikan obat buat kami, obat pikiran kami, obat hati kami, sehingga kami terus kuat di dalam Tuhan, bersemangat beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan sampai kami menutup mata. Kalau ku hidup bagimu, tetap mengenalmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap menganggapmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Biarlah dalam waktu-waktu kami hidup ini Tuhan, kami boleh menggunakan waktu kami untuk terus melekat pada-Mu Tuhan. Karena melekat pada-Mu lah yang menjadi sumber kemerdekaan bagi masing-masing kami Tuhan. Tuhan pakai Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk Ko Stephen Tuhan dalam pelayanannya, dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, dikerjakannya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, sehingga pelayanannya ataupun keluarganya Tuhan boleh pakai lebih lagi Tuhan untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biarlah hari ini kami juga boleh belajar lebih lagi Tuhan, untuk boleh bisa menyerahkan Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam hati kami, dalam pikiran kami ke bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu kalau sumber kemenangan dan sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Di atas nama Gembala dan pengurus ucapkan terima kasih buat Bapak Stephen yang sudah memberikan beberapa firman depan ini ya. Terus memberkati. Kita akan lihat pengumuman sepekan gereja ini. Tiap Rabu jam 5 sore ada ibadah anak, habisnya ada doa malam jam 7 secara onsite. Sabtunya ada doa pagi jam 5 sampai jam 6. Sorenya dilanjutkan oleh ibadah dewasa muda. Ada yang ketinggalan, Kamis itu ada doa malam ya, dilanjutkan dengan latihan worship leader singer ya. Ya, setelah itu Minggu ibadah raya, besok akan dilayani oleh Pak Rudianto sendiri ya. Ya, udah. Dan besok rekan-rekan jangan sampai gak hadir ya, jangan lewatkan momen ini setahun sekali ya. Yang kerja
gereja bisa cuti. Ada lomba. Ada lomba di tempat ini ya, setelah selesai ibadah ya, ada lomba di tempat ini. Sudah nggak ada yang lain. Oh, satu lagi yang lupa, satu depan kita dilayani oleh hambanya yaitu Pastor Wira Prasetya. Ya. Kita akan memberikan persembahan teman ini, kembali kita datang dalam hadirat Tuhan. Melengkapi pelayanan dan ibadah kami malam ini, kami akan menabur Tuhan di tempat ini untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan mengkuduskan dan sucikan persembahan kami agar layak dipergunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mau menabur, mengucapkan syukur dan sukacita bersama-sama kita katakan amin. Ya, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi jemaat di tempat ini. Kita akan menyanyikan bahwa Tuhan juga. Terima kasih buat persembahan anak-anak bangsa muda. Tuhan Yesus memberkati dengan perlipatan ganda. Kita akan ketemu Sabtu depan, ketemu dalam kekuatan yang baru, semangat yang baru dari Tuhan, dan selalulah mengucap syukur, selalulah bersandar pada kebenaran sejati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan dan Raja kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu adalah tebus dosa-Mu, mengerti Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat
bersyukur kami menjadi bangsa, hidup di dalam bangsa dan menjadi bangsa Indonesia, hidup di tanah tercinta Indonesia ini, dan kami boleh berkarya bagi Indonesia ini. Itu semua karena kasih Tuhan, dan Tuhan telah menetapkan kami di tempat di Indonesia ini untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan di Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih, jadikanlah kami terang dan garam bagi bangsa Indonesia ini, sehingga nama Tuhan boleh dimasyurkan, dipermuliakan lewat kehidupan kami, menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Karena kami telah, kebenaran Tuhan telah memerdekakan kami, dan kami boleh menjadi saksi bagi semua orang. Terima kasih, dan kami ibadah kami harus ke dalam tangan Tuhan untuk mohon doa. Setiap apa yang menjadi bagian kami yang telah kami kerjakan, kami percaya Tuhan melihat kesungguhan hati dan ketulusan kami di dalam melayani Tuhan. Baik itu tim pujian, tim musik, aser, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Julian, dan juga untuk semua yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam setiap apa yang dikerjakannya, dijadikannya berhasil, hidup di dalam perlindungan Tuhan, dan hidup dalam terang Tuhan untuk menikmati setiap kasih karunia Tuhan. Saudara kami yang dalam pergumulan hidup, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Setiap persoalan masalah yang dihadapi, percayalah semua adalah seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semua, dan kita boleh menikmati pertolongan demi pertolongan, dan kuasa Tuhan dinyatakan untuk kami semua. Kami serahkan doa kami untuk ibadah besok pagi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah raya dan akan dilanjutkan dengan ibadah ucapan syukur atas kemerdekaan RI yang ke-79. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami semuanya boleh menikmati kemerdekaan yang sungguh-sungguh telah memerdekakan kami. Kami boleh berkarya, dan kami boleh mensyukuri hidup dan menikmati berkat di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Ini dalam menjadi setiap doa kerinduan kami, dan kami percaya bahwa setiap apa yang menjadi bagian kami dalam memberi, Tuhan mengembalikan kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan sebentar kami akan melanjutkan acara untuk mengisi kemerdekaan lomba-lomba. Kami dalam tangan Tuhan, semuanya di dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, acara kami semuanya, sehingga boleh berjalan dengan baik, dan juga makanan dan minuman yang juga sebentar kami akan makan setelah lomba. Untuk acara Tuhan, kami percaya sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan dan kebersamaan kami di dalam satu kasih, di dalam keluarga GPPS Jemaat Kaliasin. Terima kasih Tuhan, dan kami doa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan sudah memberkati saudara, dan saudara boleh pulang dengan membawa berkat dan janji Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan, dan diberkatilah semua apa yang saudara kerjakan dijadikannya berhasil. Hidup saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Apa yang saudara kerjakan ada di dalam kuasa Tuhan yang memampukan kita melakukan segala perkara yang mungkin bagi kami mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Kami mohonkan berkat kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat semua ini hanya dalam kasih karunia Bapa di surga, cinta kasih Anak Tunggal Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.